kita siang hari ini ada Kak Rizky Trianto Rahim, MCS. Nah, beliau ini disapa biasanya panggilan akrabnya adalah Kak Rizky atau Mas Rizky juga boleh. Beliau adalah lulusan S2 Ilmu Komputer UGM dan saat ini menjabat sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Dan beliau akan memandu sesi pertama nanti bersama narasumber kita Bapak Tony Setiawan. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Kak Rizky, apakah bisa mendengar suara saya, Kak Rizky? Dengar Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Bapak Kak Ibu. Rizky sudah siap ya? Yang hari Siap. ini akan memandu untuk sesi pertama. Selanjutnya, acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada Kak Rizky. Monggo Kak Rizky. Terima kasih Mbak Sari, pelaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Nunuk Suryani MPD, Sesdirjen GTK Kemdikbud dan PLT Kepala BBGP Jawa Tengah. Yang kami hormati Kabak Umum BBGP Jateng, Bapak Dr. Agesti Nyoman Rudi Kurniawan MT. Yang kami hormati Bapak Ibu Kapokja di BBGP Jawa Tengah. Yang kami hormati pula Bapak-Bapak narasumber, dan yang kami banggakan pula Bapak, Ibu Guru, dan tenaga pendidikan peserta coaching klinik. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya sehingga kita semua diberikan kesehatan dapat bergabung pada kegiatan coaching klinik adopsi PNM atau platform Merdeka Mengajar dengan tema PNM sebagai strategi transformasi pembelajaran digital. Nah, agar terasa lebih akrab dengan Bapak Ibu semuanya, mungkin selanjutnya akan kami sapa dengan Sahabat Edu. Sahabat Edu, sebelum narasumber pertama menyampaikan materi, kami sekedar ingin tahu, apakah Sahabat Edu semua yang hadir di Zoom maupun di YouTube, ini apakah sudah mengaktifasi akun belajarnya terlebih dahulu? Nah, mungkin Sahabat Edu dapat menjawab di kolom chat ya, baik di Zoom maupun di YouTube. Oh, sudah dong, gitu kan ya. Sudah lama, alhamdulillah. Semoga tidak ada yang belum ya, karena penting sekali itu akun belajar nanti sebagai pintu untuk masuk ke PNM. Kemudian yang kedua, Sahabat Edu, sekarang di gadget Android-nya, karena kali ini baru terdapat di Android ya, apakah sudah menginstal aplikasi PNM-nya? Atau Bapak Ibu sudah pernah mengakses via web. Nah, via web itu berarti yang dijelaskan oleh Prof. Nunuk tadi di guru.kemdikbud.go.id. Sudah ya? Nah, kebanyakan sudah, di HP juga sudah Instagram, alhamdulillah, sudah dua-duanya. Wah, luar biasa ini. Nah, pertanyaan ketiga ini, apakah sudah paham terhadap fitur dari PMM-nya? Nah, apakah ada yang sudah pernah mengupload karyanya? Nah, sudah sedikit, belum semua, sebagian. Tapi sudah paham ya, secara garis besar PMM fungsinya untuk apa, gitu kan ya. Sudah upload, luar biasa, sudah upload karya saya tuh, alhamdulillah berarti. Aksi nyata sudah pernah upload, alhamdulillah. Sahabat Edu, izinkan kami untuk menjelaskan rangkaian pada coaching klinik pertama ini. Pada sesi pertama ini, waktu yang diberikan 45 menit. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber dengan materi pengenalan program coaching adopsi PNM. Kemudian, yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Sahabat Edu nanti dapat menyampaikan pertanyaannya, yang akan kami pilih dari kolom chat yang yang hadir di Zoom maupun di YouTube ya. Nanti mungkin Sahabat itu pas sewaktu Pak Tony menyampaikan materi terbersit untuk bertanya. Nah, nanti bisa ditulis langsung di kolom chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya akan kami bacakan biodata dari narasumber pada sesi pertama ini. Beliau adalah Bapak Tony Setiawan STMPD. Tempat tanggal lahir Klaten 12 April 1971. Jabatan pada tahun 2019 sampai 2022 beliau adalah Kepala BPMPK di Semarang. Kemudian pada tahun semenjak bergabungnya tadi di BBGP Jateng, beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli media. Alamat rumah ada di Tembalang Pesona Asri Semarang.
email pribadi tonymation@yahoo.com dan tonymation@gmail.com. Nah, beliau latar belakang pendidikan beliau adalah S1 di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kemudian latar belakang S2 beliau adalah Teknologi Pendidikan Universitas 11 Maret di Solo berarti ya. Nah, sahabat Edu semua, menginjak acara selanjutnya untuk sesi pertama ini, kami persilahkan kepada Bapak Tony Setiawan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nono Suryani MPD, Sesdijen GTK dan PLT Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Dr. Andes Inyoman Rudi Kurniawan, MT, Kabak Umum BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Kapolja BPKP Provinsi Jawa Tengah, Dr. Lulut Priambodo MPD, selaku narasumber webinar kali ini, kemudian teman-teman panitia dan semua teman-teman BPKP, dan tidak lupa tentu saja para peserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita bisa berkarya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Langsung saya share screen saja ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nunuk bahwa BPKP Jawa Tengah ini adalah sebuah instansi baru, di mana sebelumnya bergabung menjadi satu adalah LPPKS, kemudian BPMPK, kemudian PTP dari LPMP dan PTP dari Paudikmas. Kemudian bergabung menjadi BPKP Provinsi Jawa Tengah, di mana tugas kami adalah meningkatkan kompetensi guru khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Jadi adalah kami terbagi dari beberapa pokja, dan pokja yang kebetulan saya ada di situ adalah pokja transformasi digital, dan ini adalah merupakan tugas utama dari pokja transformasi digital yang bisa kita lihat bahwa yang pertama adalah adopsi PLN, di mana kita melakukan coaching koordinator dalam menyusun strategi serta melatih komunitas untuk mengadopsi PMM di daerah. Kemudian tentu saja kita mengeksplor PMM agar dapat dimanfaatkan secara maksimal baik oleh Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan yang lainnya, juga termasuk kepala sekolah dan pendidik sekolah. Juga melakukan koordinasi aksi nyata dalam pembelajaran sinkronus dalam pelatihan mandiri. Dan yang terakhir adalah perangkat ajar, itu melakukan kurasi, migrasi, inovasi untuk konten pembelajaran. Dan ini adalah beberapa tugas yang sebenarnya ada tugas lain, tetapi yang berhubungan langsung dengan user, dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah, dan sekolah, dan tenaga pendidikan adalah hal yang sudah saya sampaikan baru saja. Dan ini kondisi saat ini, terutama pada pemanfaatan PMM yang sudah disampaikan tadi, kita di Jawa Tengah itu ada sekolahnya ada 32.000 maksud saya, 32.019. Kemudian alhamdulillah yang sudah login PMM adalah 92. Ya, jadi ini sudah warnanya hijau, itu berarti sudah luar biasa. Kemudian yang masuk ke pelatihan mandiri itu ada
46%. Kemudian di dalam pelatihan mandiri itu yang sudah menyelesaikan satu topik ada 15%, yang sudah menyelesaikan dua topik ada 6%. Padahal kita ketahui bahwa di dalam PMM itu pelatihan mandiri itu ada materi atau materi-materi pelatihan yang banyak ya, jadi banyak sekali. Jadi kenapa baru ada satu yang dua, mungkin banyak Bapak Ibu guru atau user itu hanya menggunakan di tempat yang lain, di fitur yang lain, tapi kurang berminat pada PMM. Di sini adalah tugas kami bagaimana agar yang memanfaatkan PMM secara maksimal itu lebih banyak lagi. Ini adalah aksi nyata yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah webinar seperti webinar saat ini. Ini adalah webinar yang pertama di kami, karena kami bisa bekerja itu baru dimulai bulan Juli, jadi hanya belum 3 minggu. Ya, ini adalah webinar yang pertama. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan webinar dengan tema dan judul yang lain, dengan bahkan insya Allah juga kalau berkemungkinan akan kita buat dalam bentuk seminar secara luring. Selain itu, selain webinar, kita juga akan melakukan BIMTEK, yaitu bimbingan langsung ke user, baik itu secara daring maupun luring. Jadi ada kemungkinan bahwa kita mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan BIMTEK secara langsung kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Ini terutama kita akan lihat dari dashboard sekolah mana yang memiliki tingkat pemakaian yang rendah, dan kita akan datangi kenapa terjadi masalah seperti itu, kira-kira kelemahannya apa dan lain sebagainya, dan kita mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan warna merah tadi seperti kita lihat tadi menjadi warna orange, kuning, kalau perlu insya Allah jadi hijau, dan semoga bisa sampai 100%. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah melengkapi konten untuk pembelajaran maupun pelatihan mandiri. Jadi kami diharapkan juga membantu Bapak Ibu guru untuk mengembangkan konten-konten di dalam bukti karya, dan juga bagaimana mengembangkan pelatihan mandiri yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru agar pemanfaatan pelatihan mandiri dalam PMN itu semakin baik lagi. Dan yang terakhir, kita diharapkan mengembangkan bahan ajar inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini 4 tugas utama ya, karena ada tugas yang lain, tetapi ini adalah tugas utama yang akan kita jalankan demi kemajuan pendidikan Indonesia dan tercapainya digitalisasi pendidikan. Dalam webinar hari ini sendiri ada beberapa webinar yang insya Allah akan kita jalankan seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk yang pertama adalah coaching klinik adopsi PMM. Kemudian tema saat ini PMM sebagai strategi transformasi pembelajaran digital. Dan tentu saja coaching klinik adopsi PMM ini tidak hanya satu, tetapi juga nanti ada beberapa seri yang lain dengan judul yang sama, yaitu coaching klinik adopsi PMM, dan mungkin juga kita juga akan mengadakan dengan judul yang berbeda, dengan tema yang berbeda lagi. Selain itu, kita juga akan merencanakan untuk melakukan seminar agar kita bisa ketemu secara langsung dan bisa lebih berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Selain itu, dalam BIMTEK series ini ada berbagai macam BIMTEK yang akan kita lakukan. Yang pertama mungkin BIMTEK online dalam bentuk podcast. Nanti harapannya podcast ini akan diselenggarakan secara rutin. Jadi mungkin 2 minggu sekali atau minggu sekali atau sebulan sekali dengan tema tertentu. Dan di sini para user atau penonton atau Bapak Ibu guru peserta bisa langsung bertanya ya. Jadi bisa langsung bertanya, kemudian kami langsung menanggapi. Dan ini akan insya Allah akan kita selenggarakan secara
berkelanjutan. Jadi terus-menerus secara rutin ya. Jadi mungkin yang pertama-tama belum ramai lah, tapi saya harap nanti Bapak Ibu guru semakin ramai dengan jam-jam yang sama. Nanti kita cari jam apa yang paling menarik untuk Bapak Ibu bisa mengikuti. Kalau ada yang usul, kira-kira hari apa ini yang paling cocok untuk online podcast, tentu saja yang tidak mengganggu jam kerja Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu bisa mengusulkan lewat kolom chat agar nanti bisa dihimpun jawabannya oleh Mas Rizky, dan nanti mungkin bisa menjadikan bantuan kita untuk memberikan ide kapan kira-kira online podcast ini akan kita jalankan. Kemudian ini juga akan kita melakukan web bintech ya. Jadi web bintech ini adalah website kami akan kita lengkapi semacam bintech yang secara asinkronus. Jadi sama seperti podcast tadi, tapi bentuknya teks ya. Bentuknya teks, Bapak Ibu bisa bertanya tentang adopsi PMM, tentang apa saja tentang adopsi PMM. Kemudian berdasar pertanyaan tersebut kita akan memberikan jawaban yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Dan juga selain itu kita juga akan memberikan bintech luring. Kita akan mendatangi sekolah-sekolah yang memberikan bimbingan secara langsung. Tentu saja sekolah-sekolah yang dipilih yang memiliki tingkat keaktifan rendah di dalam dashboard PMM. Dengan beberapa ide ini kami berharap bahwa nanti PMM akan semakin dimanfaatkan lebih luas lagi, dan tabel-tabel yang kita lihat di dalam dashboard tadi harapannya sudah tidak merah lagi, semoga menjadi hijau semua, dan PMM ini menjadi platform yang benar-benar dimanfaatkan Bapak Ibu guru dalam pembelajaran sehari-hari. Selain itu juga mungkin kalau Bapak Ibu ada ide, silahkan bisa sampaikan kepada kami agar kami bisa merencanakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah memperkaya konten PMM. Di sini konten PMM yang ingin kita soroti adalah terutama perangkat ajar, di mana perangkat ajar ini ada di dalam bukti karya. Nanti kita akan mensupport Bapak Ibu guru dalam mengembangkan bukti karya, mungkin dengan bintech, dengan pengembangan konten bukti karya, mengurasi, kemudian harapannya Bapak Ibu semua bisa mengembangkan konten-konten pembelajaran sendiri, kemudian dimanfaatkan sendiri, dan bisa dimanfaatkan bersama-sama. Selain itu, kita akan mengadakan pelatihan mandiri, di mana tugas kita adalah memfasilitasi pembelajaran dalam fitur pembelajaran mandiri. Jadi di dalam PMM ini ada fitur pembelajaran mandiri, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tersebut, dan diharapkan akan semakin banyak Bapak Ibu guru memanfaatkan jika kita melakukan mendorong pemanfaatan dan melakukan bintech pemanfaatan fitur pelatihan mandiri. Dan yang berikutnya adalah inovasi pembelajaran. Di sini kita diharapkan di transformasi digital diharapkan untuk mempelajari perkembangan teknologi yang ada saat ini, jadi kita tidak ketinggalan. Kemudian melakukan analisis kebermanfaatan teknologi itu untuk pembelajaran. Jadi tidak semua teknologi itu bisa kita adopsi ke dalam pembelajaran. Jadi kita melakukan analisis kira-kira teknologi apa saja yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita kembangkan dalam bentuk konten yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu demi kemudahan pembelajaran. Jadi kita akan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, dan harapannya inovasi pembelajaran itu bisa dimanfaatkan setelah dilakukan penerapan dalam bentuk diseminasi, implementasi, dan evaluasi hasil inovasi. Jadi setelah diimplementasikan, kita akan melakukan evaluasi apakah teknologi yang sudah dikembangkan itu memang benar-benar bermanfaat dan untuk mempermudah pembelajaran atau tidak.
Karena untuk apa teknologi jika proses pembelajarannya lebih sulit dan tidak menjadikan kebermanfaatan bagi pembelajaran. Kemudian kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan ini adalah kami BPGP Jawa Tengah. Silahkan di follow medsosnya, ini bisa di scan ya, di scan dengan HP. Nanti silahkan diikuti medsos kami, karena semua tugas-tugas atau semua kegiatan-kegiatan yang kami gunakan, yang kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru akan selalu kami share ke dalam medsos kami, dengan harapan Bapak Ibu bisa menjadi peserta dan mengikuti dan mengambil manfaatnya dari semua kegiatan kami. Kami di BPGP Jawa Tengah akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru di seluruh Jawa Tengah. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya kembalikan ke Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Tony. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi Pak Tony sudah mengenalkan program coaching adopsi PMM. Nah, beliau ini adalah Kapolda dari transformasi digital yang secara khusus atau menangani PMM ini ya, nah, di IKM atau implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin sahabat Edu, sahabat Edu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony tadi berkaitan dengan BIMTEK series tadi ya, yang akan diselenggarakan oleh BPGP Jateng. Nah, terus diminta usul nih kira-kira nih Bapak sahabat Edu nih, cocoknya kalau coaching klinik ini hari apa ini? Mau berapa jam ini? Terus mungkin ada usul materinya apa nih? Wah ini kok bagus ini, mungkin ada usul untuk materi selanjutnya seperti apa. Nah, ini diharap usulan dari sahabat-sahabat Edu semuanya. Nah, Pak Tony mungkin ada pertanyaan ini Pak Tony dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tony terkait dengan bagaimana komunitas atau pihak-pihak yang terkait itu bisa mengadakan BIMTEK atau BIMTEK PMM terutama ya, untuk mengundang BPGP Jateng gitu. Prosedurnya seperti apa nih? Saya pengen mengadakan BIMTEK misalnya secara daring atau secara luring ya. Itu mungkin seperti apa Pak Tony? Oke, teman-teman bisa menghubungi di kantor kami di BPGP Jawa Tengah. Itu ada layanan ya Mas ya, di lantai lobby itu, ya. Karena atau lewat telepon bisa, nanti bisa diarahkan bagaimana kita bisa melakukan biasanya mengirim narasumber gitu. Jadi silakan menghubungi, ada nomor telepon ya, unit layanan kami yang bisa memberikan masukan, memberikan langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengadakan Bapak Ibu jika menginginkan ada BIMTEK dan semacamnya. Silakan dihubungi layanan kami. Ya. Itu Mas. Ya, jadi sahabat-sahabat itu bisa menghubungi ULT-nya BPGP Jateng. Atau bisa sahabat itu bisa akses dulu di bbgjateng.kemdikbud.go.id. Nah, di situ sudah ada layanan ULT berupa WhatsApp. Juga bisa memfollow beberapa akun sosial media kami. Nah, itu ada info-info terbaru yang pasti akan kami sampaikan. Terus ini Pak Tony dari Zoom. Ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya? Bapak kayaknya, Wahyu Galih. Berapa lama kurasi terhadap karya nyata atau bukti nyata di PMM? Nah, ada pertanyaan beberapa guru di daerah yang susah koneksi. Apakah PMM dapat dijalankan secara offline dan luring gitu? Atau secara offline berarti gitu ya maksudnya ya? Gimana nih Pak Tony? Iya, untuk berapa lama kurasi? Maaf tadi selama ini kita baru berjalan 3 minggu ya, jadi belum pernah melakukan kurasi. Tetapi itu adalah akan tugas kami. Jadi mekanisme kurasi itu sedang disusun. Jadi nanti kita akan melakukan kurasi, tapi saat ini belum melakukan kurasi. Jadi jujur saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan berapa lama kita melakukan kurasi karena kita belum melakukan ya. Itu baru
kita baru dibentuk 3 bulan dan kita belum menjalankan kurasi itu. Tentang satu lagi tadi apa Mas Rizky? Apakah PMM dapat dijalankan secara offline? Setahu saya PMM itu mayoritas online, tetapi saya pernah mendengar bahwa ada sistem offline-nya, tetapi sistem offline itu tidak berarti lepas 100% tidak pakai jaringan. Jadi itu bisa dipasang di misalkan di sekolah punya line lokal saja misalnya gitu. Jadi pada waktu proses penggunaan PMM itu tidak memakan pulsa, pakai server yang dipasang di sekolah misalnya begitu. Jadi tidak perlu pulsa, misalkan dia ada di pelosok pun tidak masalah, asal ada server lokal yang bisa memasukkan PMM. Tapi tentu saja tidak bisa melakukan interaksi yang lebih banyak lagi, karena mayoritas interaksi yang terjadi itu adalah menggunakan jaringan internet. Yang bisa dilakukan di PMM itu paling kita hanya bisa melihat misalkan melihat konten-konten, melihat konten pelatihan mandiri, melihat beberapa macam bukti karya dan itu, tapi tidak bisa melakukan interaksi yang dilakukan seperti pada waktu kita online. Jadi tetap mau tidak mau kita harus melakukannya secara online. Itu jawaban dari saya, Mas Rizky. Oke, terima kasih Pak Tom. Ini ada selanjutnya, ada dari Pak Ngadiono SMPN 3. Bagaimana caranya agar menjadi kolaborator di PMM? Maksudnya kolaborator apa? Yang Kolaborator itu berarti kolaborator bisa mengirimkan bukti karya atau mungkin seperti itu, Pak. upload konten ya. Iya, berarti gitu. Ya, kalau misalnya ingin menjadi kontributor kolaborator, masuk kategori itu sebenarnya Pak, kolaborator ya. ya mungkin maksudnya kontributor ya. Ya, kontributor mungkin ya, kontributor kolaborator. Ada bukti karya, ya kita bisa mengupload di bukti karya. Tadi saya dengar waktu di chat tadi ada yang pernah upload kontributor, jadi kita mengembangkan sebuah konten yang ada itu konten video ya, kemudian dia upload di YouTube, kemudian disebarkan melalui PMM site. Jadi kita tinggal upload saja, nanti akan muncul di PMM dan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Gitu Mas Susi. Oke. Terima kasih Pak Tony. Ini ada mungkin masukan nih Pak Tony. Oke. Lumiono SMP, saya kurang kebaca ini dari Zoom, ini tidak terbaca lanjutannya. Para pendidik membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan. Alangkah baiknya dilakukan juga pelatihan untuk menghasilkan pelatih, TOT ini mungkin maksudnya ya. Sehingga semakin banyak yang bisa didampingi dan semakin berkelanjutan dalam pendampingannya, sehingga lebih berdampak luas dan lama. Ini mungkin masukan untuk Pokja Transformasi Digital BPGP Jateng ini Pak. Ya, ya, terima kasih. Itu memang sudah menjadi bagian kami dan kita punya namanya kapten dan ko-kapten di Jawa Tengah ini. Jadi itu adalah nanti kalau misalkan ada pelatihan, oh ya yang termasuk yang pelatihan tadi, kalau tidak mau menggunakan dari BPGP Jawa Tengah karena jauh, itu nanti kami punya kapten atau ko-kapten yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk melakukan menjadi narasumber Bapak Ibu. Itu tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, ada semua. Kalau ada, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan mereka, teman-teman kami. Mereka adalah guru yang berprestasi, yang menjadi pendahulu ya. Jadi pendahulu menggunakan PMM dan mereka memang bersedia atau memang kita bentuk untuk menjadi TOT ya, jadi melatih, jadi kita pelatih menjadi pelatih ya. Jadi harapannya beliau bisa menambahkan menjadi pelatih sebagai pelatih guru, karena tentu saja kami di Solo tidak akan pernah bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah, tidak mungkin, dulu banyak sekali. Jadi kita benar yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sampaikan tadi, Pak siapa Mas Rizky tadi?
Pak di atas nih Pak Oh, Miono kalau nggak salah. oh ya, terdulu ya. Miono nggih. Ya, oke, Pak. Lumiono, Pak. Bahkan bahwa kita sudah melakukan pelatihan untuk trainer yang akan melatih Bapak Ibu yang kita namakan sebagai kapten dan co-kapten, dan itu bisa Bapak Ibu hubungi. Nanti kalau ingin menghubungi bisa menghubungi kami agar kita lanjutkan ke kontak ke kabupaten Bapak Ibu semua. Dan tentu saja kita insya Allah nanti akan menambah lebih banyak lagi agar semakin banyak yang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk bisa memanfaatkan PMM ini secara luas. Ya Mas Rizky, betul. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini masukan menanggapi ini dari Pak Sapi'i. Manfaatkan komunitas yang ada di PMM masing-masing daerah. Terus yang lain, masing-masing daerah sudah banyak komunitas-komunitasnya. Ya. Oke. Terus selanjutnya Pak Tony ini dari YouTube. Nah, saya ambil dari YouTube. Ini saya pengawas SD dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini tenaga pendidikan ya, sudah memiliki PMM dan sudah baca-baca. Belajar ID-nya dinas, oh berarti akun belajar ID-nya dinas. Yang saya tanyakan, fitur yang bisa diakses sama tidak dengan fitur belajar ID-nya kepala sekolah. Nah, jadi sama nggak sih login PMM-nya kepala sekolah dengan pengawas sekolah? Nah, gitu mungkin ya pertanyaannya gitu. Menurut pengertian saya, setiap login itu kan mereka teridentifikasi sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah atau guru. Jadi setiap mereka itu berbeda-beda. Jadi tampilannya akan berbeda. Ada meskipun banyak yang sama, tetapi ada perbedaan buat mereka. Ada setiap user memiliki berbeda sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi ada juga yang bagian yang sama. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Jadi tadi dari Jawa Barat ya Pak ya. Dari G, nih alhamdulillah ini dari luar Jawa Tengah ini ada yang berpartisipasi juga ini banyak ya. Kemudian dari Bu Kiswati yang masuk skup materi kita berarti, apakah bukti karya yang sudah kita upload dapat dilihat semua orang Pak? Karena selama ini di-share lewat grup medsos dan memberi umpan balik hanya dibagi link saja gitu. Harusnya bisa dilihat. Jadi bukti karya itu akan diupload dan harapannya dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Ini yang ini Pak. Betul semua. Ya, dari selanjutnya dari Pak Widodo Taufik. Ya, ada ini. Hampir semua sekolah di Jateng sudah pasang wifi Pak. Hanya bagaimana cara mengubah mindset guru agar mau memanfaatkan PMM secara masif. Karena selama ini guru mengajar hanya menggunakan buku atau LKS, bahkan juga setelah IKM. Ya ini kalau berbicara tentang mindset itu kadang-kadang sulit. Tapi saya punya cerita ini. Saya punya cerita mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu pernah menjadi narasumber. Jadi orang itu pertama statementnya seperti ini. Loh, buat apa internet? Saya tidak butuh internet. Saya tidak pakai internet juga bisa hidup kok. Saya bisa mengajar, saya bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu kan mindsetnya seperti itu. Kemudian pada waktu itu saya katakan, benar Pak, iya. Terus saya mengenalkan mereka. Jadi itu awalnya orang itu tidak tertarik awalnya. Ya. Awalnya tidak tertarik dengan internet. Ya awalnya. Jadi maka yang langkah pertama yang ingin saya sampaikan kepada orang tersebut bahwa buat orang itu tertarik pada internet, baik itu menggunakan HP maupun laptop ya. Karena pada saat itu di hadapannya ada HP, saya menggunakan HP. Kemudian saya sampaikan, Bapak sukanya apa? Kemudian pada waktu itu saya masih ingat, saya sukanya hobinya burung. Terus saya coba buka, maaf ini bukan iklan ya, coba buka Google. Yang ini Pak, ya, coba tulis burung kenari. Kemudian dia ketik burung kenari, keluarlah gambar kenari, terus harga burung kenari dan lain sebagainya. Habis itu dia tidak bisa dihentikan.
dia akan mencari kesukaan dia yang lain. Mau lihat sepeda lah, mau lihat sepak bola, dia tidak bisa berhenti. Nah, berikutnya akan saya tanyakan bahwa, nah ini Bapak bisa mencari banyak hal di internet, Pak. Termasuk bisa membantu Bapak dalam proses pembelajaran. Bagaimana Bapak mengajar itu biar mudah, pakai apa? Pakai media apa? Itu di internet banyak, silakan dicari. Nah, itu orang itu habis itu tidak bisa dihentikan. Dia mencari tidak habis-habis. Kalau untuk ibu-ibu biasanya ya, ibu sukanya apa? Masak. Ya saya bilang aja, bikin resep soto Lamongan, coba ketik dulu di situ. Dia ngetik pakai Google meskipun agak terbata-bata karena tidak terbiasa, tapi habis itu keluar menu proses pembuatan soto Lamongan misalnya, itu dia akan melihat bumbunya ini, caranya begini dan lain sebagainya, ada fotonya. Nah, habis itu sama seperti Bapak tadi, dia tidak dihentikan. Jadi kata kunci yang ingin saya sampaikan bahwa kebanyakan orang itu tidak tertarik pada internet karena tidak tertarik pada internet. Dan tidak tertarik pada PMM karena tidak tertarik pada internet. Dan dia tidak tahu manfaat internet untuk kehidupan, mempermudah kehidupan dia itu tidak tahu. Maka cara yang paling menarik buat mereka adalah kenalkan mereka internet untuk memenuhi kesenangan. Ya, setelah dia senang pasti dia akan tidak berhenti ya. Habis itu belokkan kesenangan itu ke dalam proses untuk memudahkan dia proses pembelajaran mengajar di kelas. Jadi itu sebuah cerita yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semua bila ya teman Bapak Ibu semua tidak tertarik ya. Saya paham betul karena banyak orang yang seperti itu, dan seperti itu juga cara saya untuk mengenalkan mereka. Tapi habis itu setelah dia tahu, dia bisa ikut webinar, bisa ikut ini, bisa ikut itu dan lain sebagainya, dia tidak akan terhenti. Dan itu bahayanya lama-lama menghabiskan waktu dia. Mungkin itu Pak Mas Rizky, semoga menginspirasi bagi Bapak Ibu untuk bisa dalam tanda kutip meracuni kawan-kawannya untuk menggunakan PMM. Oke, terima kasih Pak Tony. Jadi pendekatannya sahabat itu kesenangannya dulu gitu. Ya betul. Dan itu sering manjur. Dari soalnya tadi tidak mau memanfaatkan internet, mungkin dari benci menjadi cinta itu tadi. Ya. Gara-gara burung kenari dari hobinya gitu. Ya, terus terkait dengan ini Pak. Terkait dengan ini soal dunia internet juga ini, dengan terkait PPDM ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu Gali lagi. Terus ini kira-kira apa ya rencana dari Pokja Informasi Digital ini, bagaimana mensosialisasikan PMM pada SLB dan pada daerah 3T. Nah, kalau di Jawa Tengah ada 3T nggak ya? Ada Mas. Ada ya Pak ya? Ya. Nah, terus kira-kira Pokja Transformasi Digital ini punya rencana apa ini Pak nanti Pak untuk mensosialisasikan PMM pada SLB dan pada daerah 3T ini Pak kira-kira? Ya, mungkin tadi kira-kira guru SLB atau bukan? Ini pertanyaan dua jadi Pak, mensosialisasikan PMM pada SLB dan pada daerah 3T gitu Pak, ini sendiri-sendiri. Karena saya pernah datang ke SLB, anak-anak itu pinter Pak, pakai komputer. Pakai HP itu pintar. Jadi bahkan ini sesuatu yang di luar akal saya. Bahkan anak SLB yang buta itu bisa pakai HP. Ya, di kawan kami di Pusdatin dulu ada namanya Balai Pengembangan Media Radio. Jadi dia menggunakan voice. Jadi web itu ramah anak tuli, anak buta. Jadi meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menjalankan HP. Dan saya pernah lihat sendiri bahwa orang yang tidak bisa melihat itu bisa menjalankan komputer. Jadi mungkin bahwa dia anak itu di sekolah yang luar biasa canggih mungkin juga. Jadi dia ada. Dan ada software khusus untuk HP. Jadi HP itu kalau diberikan oleh anak yang tidak bisa melihat, itu kalau didekatkan itu tidak langsung jalan. Kalau kita kan disentuh langsung ngeklik ya. Kalau yang itu enggak. Jadi didekatkan itu enggak ngeklik tapi akan keluar suaranya. Nah, misalkan menu
terus diturunkan siman dan lain sebagainya. Itu ada, kemudian baru diklik, baru dia klik. Jadi itu HP bisa menjalankan pada waktu itu ada media audio membaca buku cerita. Jadi anak itu menggunakan handphone sama touchscreen juga. Jadi didekatkan ke play, terus diklik, terus ditekan klik play itu audionya bunyi. Jadi yang jelas bahwa tentu saja HP dan komputernya itu sudah diinstal secara khusus. Jadi ada semacam software khusus gitu untuk memberikan jembatan buat anak-anak atau orang yang tidak bisa melihat. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kalau masalah 3T tadi, saya pernah berkunjung ke Cilacap ya. Di Cilacap itu ada 3T itu yang di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu ada daerah 3T. Di sana bisa internet, Bapak Ibu. Jadi memang pembelajaran digital ini internet adalah sarana yang utama. Jadi karena kita menggunakan internet, jadi internet itu menjadi sarana utama. Di waktu di Cilacap dulu ada bantuan dari Menkominfo, itu namanya Bakti namanya, nama programnya. Itu membantu menyediakan sarana internet menggunakan satelit. Jadi sekolah itu ada satelitnya, kemudian satelitnya itu dipakai untuk belajar di kelas, juga dibagikan ke kampung sekitar pakai wifi, dipakai antena tinggi gitu. Agar radius sekian kilometer ada internet. Dan saya juga pernah di Gorontalo, di 3 itu juga sama. Dia pakai satelit, kebetulan dari Bakti juga. Karena pada waktu itu saya di Pusdatin, itu kalau Menkominfo itu kebagian hardware-nya dan Pusdatin kebagian software-nya pada waktu itu. Dan saya datang ke sana untuk melihat, memonitoring bagaimana manfaatnya. Ya hampir sama, mereka menggunakan satelit, dan kemudian satelit itu disebarkan ke lab komputer, disebarkan ke ruang guru, disebarkan pakai wifi, dan agar bisa dilihat oleh seluruh anak kelas, bahkan oleh penduduk sekitar. Dan satu lagi, ada cerita lagi ini semoga bermanfaat. Saya pernah di Kaltara, jadi anaknya itu tinggal di daerah yang tidak ada sinyal HP. Jadi sinyal HP tidak punya, tetapi punya HP. Mungkin agak aneh ya, tidak ada sinyal HP di rumahnya tapi punya HP. Tapi itu benar terjadi. Padahal pada waktu itu ya guyon, kenapa nggak beli sekalian sinyalnya gitu? Guyonnya. Dan pada waktu itu saya tanya, kamu nggak ada sinyal di rumah kok beli HP? Terus dia bilang begini, kalau saya perlu Pak, saya itu jalan kaki sekitar 2 km ke bukit gitu, terus ada sinyalnya, pertama ya. Kemudian kalau udah di sekolah Pak, saya di sekolah itu saya bisa menggunakan HP untuk mencari pembelajaran. Dan yang membuat saya bergembira pada waktu itu, kami di BPMPK itu kan mengembangkan aplikasi pembelajaran mandiri, dan itu semua bisa dijalankan tanpa internet, tetapi internet hanya digunakan untuk mendownload saja. Jadi oleh anak itu, dia datang ke sekolah, dapat wifi, kemudian mendownload materi-materi pembelajaran, dibawa pulang di rumah dia bisa buka. Nah, itu cerita yang membuat kami bersemangat untuk mengembangkan, karena ternyata aplikasi kami bisa dijalankan meskipun tanpa internet. Cuman masalahnya tentu saja tetap pakai handphone, karena ini pembelajaran digital. Jadi tanpa internet itu masih bisa. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimana Pak kalau kita ingin pembelajaran digital tapi tidak punya handphone, tidak punya komputer? Nah ya susah, karena memang itu salah satu perangkat yang harus kita miliki. Itu mungkin jawaban saya, Mas. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini usulan yang menarik nih, terakhir ini mungkin Pak Tony ya, karena sudah menginjak waktu terakhir, dari Pak Nur Hakim ini, Dinas Kabupaten Tegal sepertinya. Nah,
Ada usulan dari Kabupaten Tegal untuk bukti karya nyata agar bisa di tracing atau difilter berdasarkan kabupaten asal guru yang menggugah. Jadi dinas kabupaten bisa melihat guru mana yang sudah aktif menggugah bukti karya di PMM. Nah ini kayaknya kita butuh Pak Tony. Jadi data-data dari guru-guru yang sudah berkontribusi aktif di PMM. Nah, kira-kira kabupaten mana saja, terus dari sekolah mana saja, ini kita sepertinya butuh untuk data tersebut ya Pak Tony gitu ya. Itu usulan dari Dinas Kabupaten Tegal gitu Pak. Oke, terima kasih usulannya yang luar biasa. Nanti akan saya sampaikan ke pengembangnya agar memang perlu diakui bahwa PMM ini tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti. Seperti kita tahu bahwa platform-platform yang lain itu pasti akan bergerak, dan tentu saja bergerak ke arah mana adalah bergerak ke arah yang lebih baik. Dan masukan dari Bapak Ibu semua akan kami lanjutkan ke yang berwenang agar bisa mengembangkan PMM ini agar lebih bisa bermanfaat. Dan terima kasih masukannya tadi bahwa ada jejak ya yang bisa di-track, di-pad, ditelusuri bukti karya itu dari mana, atau mungkin sebenarnya mungkin ada beberapa bukti karya itu dari mana saja, cuman datanya itu tidak dipublish, tidak umum. Tapi juga usulan bagus bahwa data itu dipublish saja, agar tahu siapa yang lebih aktif, kemudian harapannya bisa menginspirasi guru-guru yang lain atau syukur-syukur bisa mendapatkan penghargaan yang bisa membanggakan buat mereka yang aktif bukti karya. Oke, terima kasih masukannya, nanti akan kita sampaikan ke pengembangnya, karena bukan kami pengembangnya tetapi kami akan berusaha untuk membantu pengembangannya, memberikan masukan-masukan, tentu saja juga dari Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan pemanfaatan PMM ini agar PMM itu tentu saja kalau semakin bagus, semakin bermanfaat, tanpa kata apapun orang akan semakin memanfaatkan. Jadi pemanfaatan itu akan berbanding lurus dengan bagus atau tidaknya platform tersebut. Begitu Pak Sri, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua yang sudah sudi kiranya mendengarkan apa yang kami sampaikan dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat Edu, kita akhiri sesi pertama dengan tema pengenalan program coaching adopsi PMM. Nah, sahabat Edu semuanya bisa memberikan masukan-masukan kira-kira tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tony ya. Jadi PBGB Jawa Tengah sudah punya program akan melakukan BIMTEK series tadi ya, webinar dan lain sebagainya itu. Untuk mengetahui info-info terbaru, mohon sahabat Edu dapat follow akun-akun sosial media kami, baik Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Sari selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.